Baik, selamat pagi buat kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Syamsul Arif, MPD, dan Ibu Lasena Syalagan, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Baik, di sini saya bernama Rahelina Kesyana Burukaban dari Regular D akan menjelaskan penggunaan huruf tebal dan penggunaan huruf miring. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan huruf miring. Nah, dalam pedoman yang seperti kita ketahui adalah garis miring itu terdapat dari bahasa Indonesia atau PUEB. Diatur penggunaan huruf yang termasuk huruf tebal dan miring. Ketika membuat satu tulisan, itu terkadang menggunakan kata yang harus ditak miring maupun tebal. Di sini ada 3 contoh penggunaan huruf miring. Yang pertama adalah judul karya huruf miring. Judul karya huruf miring ini dipakai untuk menuliskan setiap unsur dari judul karya seperti nama buku, nama majalah, nama situs, ataupun nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Nah, penulisan miring tersebut juga berlaku dalam pustaka. Daftar pustaka yaitu contohnya. Yang pertama, buku favorit saya adalah Dunia Sophie karya Justin Gardner. Dan di sini terlihat dalam daftar pustaka itu karena dia mengutip nama bapak yang menuliskan buku favorit si penulis ini. Begitu. Yang nomor 2 ialah penegasan kata huruf miring. Nah, ini dipakai untuk menegaskan suatu kata ataupun kelompok kata, mau butuh kata atau kalimat gitu kan. Nah, sehingga dapat menegaskan apa yang ingin disampaikan dalam suatu kalimat. Nah, di sini ada 4 contoh, tapi saya mencontohkan satu dari 4 contoh ini, yaitu adalah istilah geografi berasal dari bahasa Yunani. Yang ketiga ada ungkapan. Bahasa daerah dan bahasa asing, huruf miring ini digunakan untuk menuliskan ungkapan bahasa Indonesia, nah bahasa daerah dan juga bahasa asing dalam satu kalimat. Di sini ada contoh bagaimana biar kita tahu dia dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Yang pertama adalah contohnya itu di umurnya yang masih muda, anak itu sudah makan asam garam kehidupan. Yang kedua ada honey badger, memiliki nama Latin Mellifera japonis, adalah hewan paling tak dikenal takut di dunia. Huruf miring dilansirkan dari PUEB, dari nama orang, lembaga, dan organisasi dengan bahasa asing maupun bahasa daerah. Tidak perlu ditulis dalam huruf miring. Garis bawah pada kata juga bisa menggantikan tulisan miring jika tulisan dibuat dengan tulisan tangan atau mesin ketik. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan penggunaan huruf tebal. Yang pertama, kita menggunakan huruf tebal itu kita harus tahu penggunaannya. Dan di sini saya mengambil 2 tujuan untuk menggunakan huruf tebal. Yang pertama adalah menegaskan huruf ataupun kata jika dalam suatu kalimat telah terdapat huruf miring, maka huruf tebal digunakan untuk menegaskan unsur dalam kata yang dicetak miring tersebut. Nah, misalnya huruf eng dalam kata ngarai adalah huruf konsonan gabungan. Nah, yang kedua ada dalam peribahasa all good things come to end. Kata yang dicetak miring berarti berakhir atau tidak selamanya terjadi. Dan yang kedua ada menegaskan bagian dalam karangan huruf tebal digunakan untuk mempertegas bagian-bagian dalam suatu karangan. Misalnya menulis judul,
judul bab, judul subbab dalam huruf tebal. Nah, di sini saya mengambil contoh bagaimana penulisan atau penggunaan huruf tebal dalam menulis judul bab, subbab dan lain sebagainya. Yang pertama ada bab 1 yang dimaksud kromosom. Yang kedua ada yang dimaksud spesies. Nah, kromosom itu apa sih? Kromosom adalah materi genetik yang membangun segala macam fisik yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, perbedaan jumlah, bentuk, gen, dan urutannya dalam kromosom lah yang membedakan satu sejenis makhluk hidup dengan spesies lainnya. Nah, yang kedua ada bab 8 yaitu kromosom dan 9 buka kurung penyakit. Nah, perubahan materi genetik adalah mutasi. Dalam kromosom dapat membuat seseorang mengidap penyakit. Penyakit tersebut kemudian dapat diturunkan ke turunnya berdasarkan sifat dominan atau resesifnya. Berakhir pula saya menjelaskan tentang penggunaan huruf miring dan huruf tebal. Jika banyak kekurangan dari penjelasan saya atau presentasi pada hari ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.